Halo, kembali lagi dengan saya Indra di episode Ngarti kali ini, ngobrol dengan pakar TI. Ya, kali ini kita kedatangan satu pakar TI dari kota pelajar dari Yogyakarta. Ini ada Mas Amin ya, tapi bukan Amin yang itu ya, ini Amin yang lain ya. Gitu. Nah, kali ini nanti kita mau bahas tentang DevOps. Nah, ini topik yang agak gimana gitu kali ini. Kayaknya sering dengar gitu DevOps. Tapi sebenarnya apa sih DevOps itu, ya kan? Kita nggak tahu nih. Mungkin nanti bisa langsung dengar dari pakarnya, yaitu salah satu DevOps yang cukup, saya bilang cukup handal lah. Ini KKN dikit nggak apa-apa ya. Mas Amin juga masih teman saya soalnya. Ya, jadi DevOps yang cukup handal ya dan sudah berpengalaman tentunya. Nah, ini nanti gimana tentang DevOps, kenapa sih DevOps itu ada dan lain-lain nanti kita akan bahas. Oke, langsung aja kita ke acara intinya. Halo Mas Amin, Halo, ini sudah Mas, bergabung Mas dengan Indra. kita nih. Mas Indra Oke, ya, Mas Eh, Indra. saya Mas Indra, tapi tolong jangan dipanggil Om ya. Ih, kayaknya nggak jauh beda deh. Ya, ini ngobrol-ngobrol soal DevOps nih. Kira-kira apa sih yang menarik ya? Kenalan dulu kali ya, kenalan dulu nih Mas Amin, silakan waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Oke, perkenalkan nama saya Nasihun Amin. Saat ini jadi DevOps gitu di salah satu startup di Singapura, startup fashion. Nah, apa ya? Apalagi Bang? Gitu Oh, doang iya kali gitu ya. aja nggak apa-apa. Nah, mungkin langsung aja nih. Eh, saya tuh kan apa ya nyari-nyari itu ya, Hmm. DevOps. DevOps ini sebenarnya apa sih? Kalau definisinya Mas Amin tuh DevOps itu apa? Kalau DevOps sendiri sih sebenarnya itu bukan cuman sih, tapi kayak term gitu kan. Kalau sebenarnya kalau kita bicara tentang development life cycle itu kan dari kita desainnya dulu aplikasi kayak gimana sampai operasional itu kan kita melibatkan banyak pihak tuh. Hmm. Biasanya ada teman-teman dari tim development, terus nanti masih ada teman-teman dengan tim operasional gitu. Dimana biasanya kalau kita bicara tentang software development itu kan teman-teman dari development build itu code, kemudian nanti ketika code-nya udah selesai testing semuanya, istilahnya ditaruh lah di server kan code-nya kayak gitu. Nah, biasanya muncul masalah tuh di tengah-tengah antara ketika teman-teman mau dari development masuk ke production. Karena biasanya teman-teman development itu akan berpikirnya tentang seberapa cepat aplikasinya bisa di shipping itu atau masuk ke production uh, lebih cepat lebih baik kan kalau biasanya kita mikirnya kayak gitu. Sedangkan teman-teman di operasional itu berpikirnya sistemnya stable kayak gitu. Hmm. Nah, dengan adanya masalah ini, dengan dua dua mindset yang beda ini, muncul masalah-masalah ketika shipping aplikasinya ke production kayak gitu. Nah, untuk istilahnya menjembatani antara teman-teman di development dan operasional ini, makanya muncul sebuah term yang bukan dibilang nggak baru gitu, cuman term yang sekarang lagi apa namanya naik daun gitu, DevOps gitu. Jadi DevOps itu hanya menjembatani dari sisi development dan sisi operasional gitu. Nah, nanti untuk cara menjembataninya itu bisa beda-beda kayak gitu. Oh, Itu Mas. menarik ya. Jadi ini sebenarnya lebih ke arah terms-nya ya. Jadi Mm-mm. DevOps itu eh, kayak metodologi kali ya kalau saya bilang ya. Iya, lebih Metodologi. tepatnya karena sebenarnya dari development sama operasional dari dulu juga ya sudah dari di develop kemudian masuk ke production kayak gitu. Mm-mm. Tapi kan permasalahan-permasalahannya selama ini tidak pernah kita coba solve kan. Nah, kayak Ya chicken and egg kita gitu ya.
Kayak Gimana? contohnya chicken and egg gitu ya. Jadi developernya bilang yang salah di server, Iya, yang heeh. dev operational Ini bilang enggak kok servernya jalan baik-baik aja gitu kamu ya. di lokal host jalan kok kayak gitu kan. Kok di production nggak bisa, sedangkan di production jadi production ini udah production proven kayak gitu. Iya, Ini misterinya di gimana kayak situ gitu. nih, misterinya ya. Makanya Iya, misterinya di situ. muncul namanya terms yang dinamakan DevOps. Menarik banget Iya. ini. Nah, ini apa ya namanya? Kenapa sih DevOps itu tadi lahir karena tadi adanya perbedaan persepsi, bener ya? Iya. Kalau kalau Perbedaan persepsi. perbedaan Iya, persepsi persepsi kemudian antara tadi antara si programmer dengan operational kan gitu. Nah, iya. ini gimana tuh menjebatani keduanya? Apakah hanya metodenya ataukah ada cara teknik khusus gitu yang bikin Nah, DevOps? Ah, untuk sebenarnya eh, DevOps itu ada DevOps three ways ya sebenarnya kalau di metode DevOps itu. Jadi em, gimana ya bilangnya? Kalau gimana caranya menjembatani development ke operasional itu kalau di DevOps sendiri saya ya ini komentar pribadi ya. hmm, Itu ada dua metode gitu. Yang pertama itu oke, via kulturnya atau via teknologinya gitu. oke. Nah, ini yang menarik sih. Yang menarik adalah eh, terkadang kita lebih cepat untuk istilahnya adaptasi dengan toolsnya nih. Jadi kan kalau tools kan udah ada tool setnya gitu, kita tinggal dikasih aturan, ya sudah tinggal digunakan. Nanti pelan-pelan kulturnya bisa kita suntikan sedikit-sedikit gitu sambil jalan. Waduh. Tapi ngubah Atau kultur ini nggak gampang loh. iya, Ya, ini makanya ada ya. dua cara Oke, nih, oke. Mas. Terus kalau Yang nggak pers yang kulturnya apa nih? Kalau nggak kultur tadi enggak, yang teknikalnya tadi gimana? tools nih. Ah, Yang tadi toolsnya. tools nih. Terus yang kedua secara kultur. Nah, secara kultur ini bisa mati-matian nih. Terutama kalau kita nggak istilahnya kita nggak ada dukungan dari apa namanya stakeholder gitu. Jadi ketika kita mau berbicara implementasi DevOps secara kultur itu memang harus disupport oleh stakeholder terlebih dahulu gitu. Karena ada beberapa aturan atau biasanya habitual gitu yang perlu kita ubah dan itu nggak bisa cepet kan kita nyamannya A tiba-tiba kita harus implementasi dengan cara B kayak gitu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, makanya ini tergantung organisasinya dulu nih, mau implementasinya seperti apa. Tergantung dari Hmm? komitmen berarti ya. Ya, Komitmen dari komitmen, bener, stakeholdernya. bener. Emang komitmen dari stakeholder, mau seperti apa caranya kayak gitu. Nah, Itu ini sih. bayangan saya kok jadi ngeri ya. Kadang DevOps itu kayak melebihi manajemen ya. Karena tadi ngubah kultur itu kan harus harus banyak tuh yang terlibat di situ stakeholdernya, Iya. nggak hanya si tim itu sendiri tapi kan juga melibatkan mungkin ya SOP perusahaan gitu kan, Mm-mm. atau mungkin Mm-mm. juga apa ya tadi kalau perlu sampai dibikin kontrak kali ya. Bisa Biar jadi sih kulturnya mas untuk berubah. mempercepat gitu. Iya. Oke, oke. Tadi saya agak lihat kalau kalau tadi teknologi gimana tadi teknologinya pemilihan teknologi gitu ya. Oke, Kalau yang kalau tadi kalau dari sisi teknologi ya kalau kita bicara apa namanya DevOps sendiri itu kan ada namanya kita di DevOps three ways itu ada yang pertama system thinking, yang kedua maximize feedback, kemudian yang terakhir itu, waduh gua lupa nih yang terakhir. oh, buka Yang contekan ini. terakhir, ya gua ngeliat contekan nih. Yang terakhir itu ya kultur continue lah, continue eksperimen, eksperimen Oh, dan learning gitu. oke. Jadi tadi kalau kita berbicara tentang gimana sih implementasi DevOps dari teknologi, ya kita mencoba exploit dari sisi continuous development dan continuous learning experience-nya kayak gitu. Oh, Gimana ini cara? maksudnya ini namanya CI/CD itu kali ya? Saya pernah dengar Iya, kayaknya. Oh, itu oke, oke. makanya nanti ada teknologi namanya CI/CD gitu. Jadi continuous integration sama continuous delivery kayak gitu. Hmm, Ya delivery sih. oke.
Oke, nah ini nih, tadi kan ngomongin udah backgroundnya tuh, terus kemudian jenisnya ya, terus kemudian dua cara, gimana cara implementasi DevOps ini. Nah, terus tugasnya sebenarnya tugas utamanya apa sih nih? Nah, Maksudnya ini tugas kalau misalnya saya jadi DevOps engineer atau mm, apa, tugasnya tuh apa sih? Tugas dari DevOps teams ini? jadi sebenarnya ada dua. Yang pertama ngurusin teknikalnya, yaitu benerin istilahnya workflow-nya itu yang dari awal development Mm-mm, sampai ke production. mm-mm, Itu kita coba gimana caranya kita itu bisa memaksimalkan workflow tersebut gitu. Semakin hmm, pendek workflow-nya, semakin bagus. Itu oke. yang pertama. Yang kedua, itu ya masalah kultural tadi gitu. Hmm, Semakin pendek, istilahnya semakin pendek kita mendeliver softwarenya kan otomatis kan komunikasi juga akan sangat intens gitu. Kalau kita nggak punya apa namanya kultur yang bagus gitu, bisa jadi malah nanti semuanya stuck di tengah gitu, nggak masuk-masuk ke production. Jadi cuman gantung aja di development karena saking cepetnya kayak gitu. oke. Perubahan terus menerus kayak gitu, dan ya kalau terus berubah kan kadang kita mau shipping gitu kan takut ya ini udah sesuai proses bisnis apa enggak karena berubahnya terlalu cepet kayak gitu. Hmm, Nah itu sih yang dari dua sisi itu yang perlu di istilahnya apa ya tugasnya DevOps kayak gitu. waduh, ini Ah, menantang ya. menantang sih, tapi kalau kita ngelihat apa yang terjadi di lapangan ya Mas, itu kebanyakan sekarang kebutuhan DevOps itu hanya di teknikalnya saja gitu. Jarang Nah, banget ada yang itu dia. hiring di kultural kayak gitu. Iya, soalnya kalau lihat ya, lihatlah, anggaplah saya buka di jobs inilah, Hmm, website yang ini nyari jobs ya gitu. Itu biasanya hmm, lebih ke arah DevOps engineer, iya. DevOps mungkin di sisi implementationnya ya. Hmm, hmm, Bukan hmm, kayak tadi, makanya saya agak eh, apa ya, penasaran sih. Kenapa kok ternyata sampai DevOps itu merubah kultur gitu loh. Kan hmm, ini baru pernah denger ini saya. Saya taunya itu lebih ke arah proses apa development hmm. tapi Development ya. di sisi teknis gitu. Kayak karena DevOps lahir atau digunakan lah tool-tool seperti Docker gitu kan. Hmm, hmm, Yang seperti itu. Ini hmm, kan lebih ke arah sisi teknis kan, bukan sisi hmm, yang tadi bilang kultur gitu kan. hmm, Eh, gitu. Nah, ini menarik banget nih. Nah, terus ini juga jadi pertanyaan saya gitu kan. Soalnya kebanyakan lowongan-lowongan DevOps itu pasti kayak berkaitan sama software development, terus iya. engineering, terus tadi ada sistem, Hmm, atau bahkan ada yang mensyaratkan kalau saya nggak tahu ini benar atau enggak ya, mensyarat DevOps hmm, itu harus bisa coding. Ini bener nggak sih sebenarnya? iya. Sebenarnya benar. Karena Bener ya? kenapa? Iya benar. Jadi sebenarnya kenapa lowongan DevOps itu banyak dan selalu buka karena memang demand-nya banyak, orangnya nggak ada. Oh gitu. Iya, kenapa bisa orangnya nggak ada? Karena ya namanya DevOps gitu. Kita harus paham dari dua sisi. Kita Hmm, paham dari sisi development, oke. satu, kedua kita harus paham dari sisi operasional gitu. I see. Jadi, semisal nih saya kan dulu basicnya sistem administrator tuh. Hmm. Disuruh ngoding juga gitu kan, walaupun ya bas ya pahamnya cuma bas scripting aja gitu, cuma logic-logic yang untuk istilahnya untuk provisioning, tuning dan lain-lainnya gitu. Tapi ketika masuk DevOps, aku harus ketemu sama API lah, aku harus ketemu dengan database yang macam-macam, kemudian teknologi yang semisal developernya pengen model yang pakai Mrs. Broker kayak gitu. Aku harus belajar apa namanya hal-hal baru lah. Jadi dianggapnya biasanya DevOps tuh kalau di perusahaan orang yang paling ngerti apa, semuanya gitu, bukan apa sih, tapi semua hal Masternya dia ya. harus tahu gitu. Masternya gitu Itu ya berarti ya. iya Pokoknya kayak apa-apa gitu. tanya DevOps, tak apa-apa tanya Heeh. DevOps. Padahal kita juga hah gitu apa gitu, kita juga ngecek log dulu, kita ngecek apa gitu kan, kita nggak semuanya kita tahu gitu. Iya. Jadi
Kalau ditanya tadi Mas Urip, kenapa lowongan pekerjaan DevOps itu banyak yang teknikal, balik lagi ke masalah implementasi kultur itu terus terang cukup maksudnya menguras banyak tenaga dan menguras banyak budget juga gitu. Jadi mungkin beberapa perusahaan memilih untuk implementasi dari sisi teknisnya dulu, Mas, kayak gitu. Tapi kalau ngomong tadi implementasi dari sisi teknisnya dulu gitu kan. Tapi kayaknya nggak Hmm. habis-habis nih sisi teknisnya. Kayaknya Iya. jarang banget yang perusahaan tuh yang mungkin next levelnya setelah hiring mungkin DevOps engineer terus kemudian mereka DevOps yang lainnya gitu lah. Mungkin lebih Hmm. sisi ke apa namanya CI/CD-nya misalnya gitu kan. Hmm. Hmm. Yang lebih ke arah apa ya istilahnya ke frameworknya atau apalah SOP dan lain-lain gitu kan. Lebih fokus ke pemilihan platform, pemilihan tool atau mungkin tadi logic coding mungkin bahkan sampai diurusin ya saya nggak tahu ya. Iya, sebenarnya sampai logic coding bisa jadi benar. Kenapa? Karena ketika sudah masuk ke production yang bisa jembatanin apakah algoritma ini efektif atau tidak itu sebenarnya DevOps gitu. Jadi gimana caranya Wow. ngomong dengan teman-teman operasional, ini loh yang harus dituning, kemudian kita harus ngomong dengan teman-teman development, ini loh batasannya di sisi mesin kayak gitu loh. Itu yang kita harus pinter-pinternya di situ, Mas. Jadi Waduh. memang kadang juga ini apa sih gitu barang goib gitu. Oh berarti ini ya wow banget loh gua. Maksudnya saya dengernya tuh bener-bener wow sampai tadi bahkan ketika mau implementasi harus ngecek dulu sama DevOps-nya apakah logiknya udah masuk dan lain-lain ini menurut saya kayak wah apa ya jadi DevOps itu jadi meluas gitu nggak sih atau gimana sebenarnya? Iya, sebenarnya ya karena menjembatani dua dunia itu tadi yang istilahnya teman-teman development ini udah jalan di mesinku, di mesinmu harus jalan, dan teman-teman operasional yang ya ini mesinnya udah production proven. Jadi mau nggak mau memang kita harus belajar ya di dua ranah itu gitu. Benar-benar yang kita harus tahu API, kemudian kita harus tahu ini ngetuning kernel Linux gimana, terus optimize memori itu kayak gimana, kayak gitu. Menarik, menarik. Nah, berarti bener dong ada yang bilang anggapan kalau apa ya, DevOps itu lebih sulit dari programmer atau dari I- programming. Iya, karena beberapa istilahnya kan di tim yang sekarang juga mereka mengakui gitu. Ini apa sih? Ujung-ujungnya mereka juga akan tanya ke DevOps, padahal DevOps-nya juga belum tentu tahu gitu. Jadi em, di sisi di sisi lain kadang dari sisi saya sebagai personal DevOps gitu kadang terlalu overwhelm untuk diri sendiri kayak gitu. Jadi memang kita dari personalnya juga harus pinter-pinter tuh buat metain strateginya seperti apa kayak gitu. Oke. Nah kayak gitu sih. Berarti DevOps itu harus sebuah tim, Hmm. individu atau Hmm. fungsi yang apa ya istilahnya apa diimplementasikan menjadi sesuatu fungsi atau Hmm. harus ada departemen tertentu. Jadi idealnya itu Hmm. seperti apa tuh DevOps? Kalau kita bicara idealnya, ini ideal yang idealnya aja lah ya, Idealnya, idealnya itu sebenarnya idealnya. ideal idealnya itu ya teman-teman dari development sama operasional itu kolaborasi, Mas. Itu Oh, idealnya, idealnya. Jadi memang ada bagian yang beririsan kayak gitu, dan itu bisa jadi bukan sebuah tim, tapi memang ada tim development dan tim operasional sudah kayak sinergi, gitu. Ya. sinergi dan berarti saya bisa bilang dong sebenarnya DevOps ini kan hanya menjembatani, ya kan, Mm-mm. untuk membantu si tim developer ya untuk lebih Mm-mm. mengerti sisi operational. Dan Iya, sebaliknya, iya, dari sisi iya. operasional, tim operasional harus mengerti kurang lebih mengerti sedikit sisi development gitu. Mm-mm. Ya, Ta- tapi apa Tapi, nih? tapi, Tapi tapi pada prakteknya, kadang teman-teman dari development itu sudah nyaman dengan istilahnya lingkungannya, jadi dia tetap istilahnya stick dengan
Ya Pola udah aku pikir, pengen cara gitu ya. fokus, aku fokus develop aja kayak gitu. Kemudian teman-teman dari operasional juga gitu kan, kadang ya udah aku cuman operasional aja nih, yang penting servernya semua nyala gitu. Saya nggak mau mikir tentang codingannya. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, maka mau nggak mau memang harus ada satu tim khusus yang istilahnya dibentuk gitu. Entah nanti dia masuk ke dari sisi developernya atau dia masuk nanti dari sisi operasionalnya gitu. Tergantung dari kulturnya, istilahnya departemen masing-masing kayak gitu. Hmm, ini sedikit mengganjal nih sebenarnya. Jadi Hmm. DevOps itu ada hubungannya dengan agility kah? Seperti itu dengan Scrum dan lain-lain itu Oh, ada oke. hubungannya nggak sih sebenarnya? Sebenarnya DevOps Scrum itu kan sebenarnya sebuah frame. Kalau Scrum sendiri kan framework ya. Ah, ah, Tapi kalau kalau DevOps itu lebih ke term sih. Jadi DevOps sendiri tidak pernah menentukan caranya seperti apa. iya, Tapi eh, dia cuma punya tiga cara itu tadi. Kalau kita bisa lebih cepat shipping aplikasinya, ah, ya ah, udah itu digunakan kayak gitu. Sedangkan iya, kalau kita berbicara Scrum, Scrum kan sudah mengatur tuh, ah, ah, sudah ada yang namanya artefak, kemudian hmm, backlog dan lain-lainnya. Nah, kalau di Scrum kita berbicara software development life cycle, mm-mm. kalau saya sih bilang ya itu agile methodologies gitu. Mau Metodologinya ya. dikombin ya, Oke. mau dikombin bisa, mau Hmm. digunakan satu aja juga bisa kayak gitu. Hmm. Karena yang menarik tadi kan ketika udah dibedah gitu, ternyata DevOps ini kan bagian dari metodologi, mau harus diakui ya, metodologi dari Hmm. namanya metodologi life cycle dari software development. Mm-mm. Ya kan karena software development itu kan sampai shipping dong, nggak mungkin cuman Iya, cuman sampai prototype kan. iya, iya, Gitu. iya, Iya kan? benar-benar. Benar dong. Iya, benar-benar, benar-benar, benar. Iya berarti mau nggak mau sebenarnya ini ada peranannya masuk di dalam salah Nah, satu metodologi itu. Dan tadi kalau ngomong Scrumnya mengatur, berarti ini juga ada sedikit penerapan Scrum ya di tim iya. DevOps gitu ya. Jadi kalau kalau cara paling enak untuk mengimplementasikan DevOps sama Scrum itu sebenarnya gini. Semisal ada satu tim untuk mengerjakan sebuah service, namanya service apa ya? Service kantong belanja gitu, kantong Ah, belanja kan. Nah, tim itu mengerjakan apa namanya? Service tersebut menggunakan Scrum gitu. Jadi hmm, satu tim mempunyai artefak, mempunyai product backlog, mempunyai sprint backlog, itu ya di satu satu tim itu. Tapi secara hmm. globalnya untuk shipping sampai ke apa namanya ke production itu diatur dengan CI/CD-nya dari DevOps kayak gitu. Oh, oke oke. Kemudian environment-nya juga diatur oleh dengan istilahnya kalau kita ngomong kan sekarang cloud native ya. Jadi cloud native kan kalau bisa jalan di tempatmu pasti bisa jalan di production kayak gitu Iya kan. betul. Makanya muncul teknologi kontainer gitu Iya. kan. Ya makanya Scrum-nya digunain di tim, kemudian secara globalnya diatur di DevOps-nya kayak gitu. Siap siap. Menarik banget itu. Wah, ini baru berapa ya, sekitar kita ngobrol 15-20 Wow. menit nih kayaknya. Eh, Bisa 2 hari ini, iya, Pak. pikiran saya udah traveling kemana-mana gitu. Oke, nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang mungkin lebih ke personal nih. Ini kenapa sih Hmm. akhirnya memutuskan di ber apa ya istilahnya berkecimpung di jalur DevOps? Apakah karena mungkin apa ya ada kayak kayaknya menarik nih, menantang, atau mungkin ada alasan personal sendiri gitu misalnya? Kalau sebenarnya terjebak. Terjebak. Jadi terjebak sih, kasusnya terjebak ini. Jadi Oke. awal-awal dulu kan masuk di kantor yang sebelumnya itu jadi sysadmin gitu kan. Heeh. Sysadmin yang targetnya itu kita ditarget itu sama istilahnya dari stakeholder, kita bisa istilahnya mencapai 100.000 query per second lah kayak Waduh. gitu. I mean bukan query sih, request per second, sorry. Iya. Jadi kita bisa 100.000 request per second, itu sudah aman kayak gitu. Nah, setelah mencapai target itu,
stakeholder kan pasti ya greedy gitu kan. Oke lah kita revamp semua sistem kita. Ya mau nggak mau eh, bantuin masuk ke tim development, set up kulturnya, kemudian set up yang dulunya nggak tahu Git sama sekali. Aku terus terang saya pernah di posisi ketika mau deploy itu pakai flash disk mas. Waduh. Jadi jadi bukan Git commit tapi ini flash disknya gitu kan. Itu Komitnya itu kayak di flash disk gitu loh. Jadi komit ini yang di komit tuh masuk flash disk gitu. yang di commit flash disk gitu kan. Oke gitu. Eh, itu pertama memang dulu mencoba masuk ke kulturnya dulu gitu. Ah, Ternyata memang dari sisi kultur ya seperti saya bilang di awal tadi, kalau kita masuk dengan sistem sisi kultur saja itu akan makan biaya yang besar, kemudian capek gitu loh, dan bukan capek biaya kayaknya, lebih ke arah waktu. Ngabisin waktu. iya waktu dari flash disk ke Git gitu kan Iya. waktunya panjang Oh, gitu kan. benar. Jangan-jangan satu satu project itu satu flash disk. Karena kan nge-submitnya di Bisa juga. Oke, oke, terus lalu lo gimana tuh? Terus habis gitu Oke, ada habis kendala. habis itu ya sudah karena posisinya dulu di operasional mau nggak mau kan harus nyemplung ke mendekati teman-teman development nih. Iya. Menyamakan persepsi dengan mereka, mengedukasi, kemudian set up tools semua dari hulu ke hilir sampai production kayak gitu. Dan keterusan sampai sekarang kayak Waduh. gitu. Berarti kalau dilihat eh, pelaku DevOps ini kebanyakan justru malah dari sisi operasional. Bisa nggak bisa No. No. Oke. Jadi no dalam kalau saya Karena bilang kan no kalau karena tadi Amin bilang dari sysadmin kan, berarti ngurusin uh, operasional kan tadinya. kalau ya itu kasusnya di saya gitu. Oke. Nah, itu kasusnya di saya. Tapi nanti istilahnya kalau saya bilang kalau dari operasional itu nanti susahnya ketika kita harus memahami terms-termsnya teman-teman development nih. Hmm. Kayak dulu nggak tahu nih API gateway ya setahu cuma Nginx web server gitu kan. Yang cuman kita pakai istilahnya kita partitioning gitu kan Ah, Nginx-nya, UV host-nya gitu kan. Nah, dengan masuk ke dunia development kan kita harus paham itu semua. Jadi oke. mau pakai apa namanya, pakai RPC apa, kemudian nanti harus database-nya apa, bla 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 semuanya. Mm-mm. Ya itu agak 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 challenging sih kalau dari teman-teman operasional itu masuk ke sisi DevOps sebenarnya. Tapi Oke. kalau teman-teman dari development, mereka akan lebih mudah untuk adaptasi ke DevOps. Jadi eh, mereka kan cukup sekarang kan kita tahu yang ada termnya kan infrastruktur as code gitu. Hmm. Jadi infrastruktur yang bisa kita code gitu semau kita. Nah, teman-teman development masuk ke operasionalnya melalui itu. Jadi mereka lebih cepat untuk adaptasi. Oke, jadi kalau mereka dari programmer atau developer ya, Mhm. mereka itu tinggal pakai aja nih tool-tools yang ada di luar sana ya, kayak contohnya Mhm. AWS, kemudian mungkin beberapa apa namanya cloud service yang menyediakan Mhm. tadi yang apa tadi as a code As a ya, as a code, ya jadi Ansible, Terraform kayak iya, gitu. prinsip data form dan lain-lain, mungkin juga software as a service gitu kan. Jadi nggak perlu Hmm. susah-susah install, contohnya MySQL database atau mungkin Ya. apa namanya apa ya istilahnya kayak fitur fungsi operasional tertentu itu bisa langsung di deploy pakai tadi software as a service tadi ya, gitu Ya, ya. tapi problemnya ketika teman-teman dari development masuk ke sisi itu, nanti ketika kan kalau kita berbicaranya kita menggunakan S code itu kan biasanya sudah bundling atau Hmm, sudah di maintain atau di manage sama providernya gitu. Nah, betul. ketika sudah mepet dalam artian resource-nya semuanya udah penuh, budgetnya Hmm, sudah mepet, mau nggak mau kan optimize dari sisi operasional. Nah, itu yang teman-teman betul. dari sisi development yang kadang Stuck. agak kesusahan tuh kayak Ah, gitu.
kayak tuning, kayak contohnya gimana sih cara mengkonfigurasi atau mengoprek Iya. lah istilahnya, ngoprek dari sisi server konfigurasi gitu ya supaya bisa Hmm, handle request lebih banyak ya kan. Nah ini iya. yang teman-teman developer mungkin agak agak Kayak- kesulitan challenge ya. Kadang megang Linux kan overwhelmed gitu loh. Iya, Hmm. waduh menarik banget nih. Berarti kesimpulannya apa nih? Kalau misalnya apa ya? Apa sih hal-hal yang penting yang harus dimiliki kalau kita mau berkarir di DevOps nih? Ya tadi terlepas ya, tadi Oke. bilang lebih baik dari developer, oke. Tapi ada nggak spesifik skill sebelum kita nyemplung nih, yang kalian atau teman-teman yang lain tuh yang penasaran harus punya dulu nih sebelum masuk ke developer gitu? Sorry, ke DevOps maksudnya. Kalau skill dasarnya yang harus tahu itu satu Linux. Hmm, Karena semua basic cloud native itu mostly di Linux hmm, gitu. Jadi mau nggak mau kalau mau mainan optimize ya kalau nggak paham kernel gimana ya ya wassalam gitu loh. iya. Terus kemudian minimal ya paham logic logic algoritma gitu. Hmm, Kan istilahnya kita paham lah ini big O notation atau ini memang sudah optimize kayak gitu. Nah hmm, itu yang kita harus harus paham itu dulu lah. Untuk toolsnya sebenarnya bisa sambil jalan mas, karena hmm. sekarang kita ngobrolin tools DevOps itu kayak tutorial di YouTube sudah banyak banget gitu yang bisa kita coba. Tapi kalau kita balik lagi, kalau kita nggak paham istilahnya root Logic tadi ya. knowledge-nya, root Knowledge-nya. knowledge-nya, ya ya sudah, kita cuman paham pakai aja, kita nggak paham ini sebenarnya ngapain di belakang kayak gitu. Jadi kita harus tahu science di belakang itu ya. Iya, kurang lebih kayak gitu sih. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, nah kalau karir ini sendiri gimana sih kalau misalnya saya memutuskan oke hari ini saya mau jadi junior DevOps gitu. Terus kemudian Oke. dari situ saya akan kemana gitu karir path-nya? Ada nggak kayak oh nanti ada senior DevOps terus kemudian ada manager DevOps gitu? Saya nggak tahu gitu. Iya. Sebenarnya kalau 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 kita berbicara apa lowongan dulu ya, Iya. dari lowongan. Kalau Heeh. lowongan tuh sebenarnya DevOps banyak banyak banget karena demand-nya memang banyak. Hmm. Eh, Sekarang kan kita lihat shipping application itu kayak setiap hari bisa update kayak gitu kan. Betul. Itu makanya banyak perusahaan yang demand DevOps-nya itu gede gitu. Ya. Tapi di sisi lain resource-nya yang nggak ada gitu. Hmm. Karena ya kita harus paham dua dunia gitu loh, yang itu nggak semua orang mau nyemplung kayak gitu. Nah itu yang agak susah. Nah kalau memang teman-teman itu memang ada willingness itu, oh aku mau ngambil career path di DevOps, ya udah harus belajar dari dua sisi gitu. Hmm. Nggak bisa yang aku hanya dari sisi operasional saja kayak gitu. Oke. Terus kalau kita bicara career path di perusahaan, itu tergantung perusahaannya sih kayak gitu. Tapi memang memang ada biasanya sih nggak ada. Jarang banget aku mas dengar ada junior DevOps. Jadi memang benar-benar langsung DevOps. Jadi enggak, maksud saya begini. Kan ada tuh kalau misalnya masuk ke anggaplah perusahaan yang normal ya konvensional gitu kan. Pertama Hmm, mungkin jadi resepsionis gitu terus kemudian atau bukan lah anggaplah kayak karir di bank lah. Pertama jadi customer hmm, service di depan terus kemudian nanti lama-lama geser ke belakang ke belakang ke belakang nanti tahu-tahu jadi manajer. Nah kalau misalnya hmm. dia DevOps kayak hari ini tahun pertama saya jadi DevOps, kemudian Oh, tahun kedua DevOps lagi, tahun ketiga DevOps iya. lagi, apa gimana gitu loh? Enggak. Atau abis lulus Ya, jadi apa gitu loh? oke. Biasanya sih kalau yang namanya junior DevOps itu diambil dari timnya yang ada di office di organisasi itu dulu gitu. Organisasi, oke. Jadi biasanya ada teman-teman dari operasional atau development yang pengen belajar DevOps dan mereka Hmm, biasanya jadi junior DevOps-nya gitu. Tapi untuk lowongan pekerjaan itu jarang banget lihat ada junior DevOps gitu. Biasanya oke. langsung DevOps. Langsung DevOps. Terus habis itu memang ada senior DevOps. Wah Senior ada senior DevOps DevOps ya? ada, Saya baru tahu. ada, ada, ada. Kalau seniornya ada, kalau juniornya jarang denger gitu. Seniornya ada. Oke, oke, oke. Biasanya ya di atas itu biasanya langsung engineering manager Oh atau team engineering lead gitu. manager, oke. Atau team leadnya gitu.
Karena mau nggak mau kan DevOps sebenarnya ya kalau di level atas mereka akan lebih in atau in charge dengan kulturnya kan. Oke. Sedangkan technicalnya akan dihandle oleh timnya DevOps kayak gitu. Oke. Soalnya ini saya sambil googling nih. Ada yang Iya. kayak contohnya platform engineer, build engineer, reliability engineer, ini sebenarnya Hmm, title-title yang di dalam DevOps atau memang dia berdiri iya. sendiri? Itu sebenarnya title-title yang muncul setelah adanya DevOps gitu. Jadi memang ada orang yang cara personal ngurusin itu. Oh, Jadi kadang ada yang namanya release manager atau release engineer. Ya oke. fungsinya dia ya hanya maintain aja. Ini mau rilis versi berapa, kemudian sudah production ready apa belum, kayak Hmm, gitu. Ada yang istilahnya eh, apa ya interoperability gitu, yang dia ngetes interoperability. gitu antara service itu nyala atau enggak. Itu juga ya term itu muncul setelah eh, DevOps ini agak Ada. naik daun gitu. Oke. Berarti kalau saya misalnya ada yang nge-hire, kalau saya lihat ada orang di-hire sebagai tadi reliability engineer, berarti sebenarnya dia title-nya DevOps dong gitu. Eh, Enggak. jadi title-nya tetap Site Reliability Engineering, Oke. tapi dalam prakteknya Site Reliability Engineering itu dia menerapkan apa namanya kultur DevOps. Oke. Saya jadi Pusing kan? pusing. Karena apa? Jadi setelah Amin tadi ngomong gitu kan. Nah, saya mikirnya jadi sebenarnya title-nya tuh ada setiap setiap Title-nya ada. setiap setiap apa karir di DevOps itu sebenarnya title-nya atau hiring-nya bukan DevOps dong, tapi hiring-nya sebenarnya mungkin lebih ke reliability engineer tadi, terus atau tadi Iya, apa sih eh saya bilang build Release engineer gitu ya, Manager, terus kemudian Build, release manager gitu. Sebenarnya itu title gitu ya itu title. Iya, itu makanya tergantung perusahaannya, organisasinya. Ketika organisasinya. organisasinya udah memang sudah gede, biasanya mereka akan mecah title-title tersebut gitu, Mas. Jadi Tapi kalau lebih unik gitu ya. organisasinya, ya kalau organisasinya masih bingung, biasanya hiringnya ya DevOps aja gitu. Oh, berarti Gitu. gini, kalau ada yang hire DevOps berarti siap-siap jadi Superman gitu ya. Iya, Karena fungsi-fungsi tadi harus di cover semua sama sama orang ini iya, gitu ya. Nah, kurang lebih gitu. itu berarti wah. Berarti saya tetap ngomong dong sebenarnya DevOps ini adalah mungkin satu subdivisi khusus gitu kan yang di Iya dalamnya bisa. ada beberapa apa ya istilahnya beberapa individu atau beberapa apa istilahnya Person, function ya atau person gitu. Jadi bukan rangkap jabatan gitu ya. Kayak iya rangkap bukan. rangkap jabatan yang buku yang lain yang lagi heboh tuh beda lagi. Ini rangkap jabatan Beda tapi lagi nih. rangkap jabatan tapi yang suffer gitu ya kalau saya bilang karena Iya. dia harus mengcover DevOps dari start to end gitu ya. Nah, Mm-mm. oke, wah udah berapa nih kayaknya udah 30 menit lewat nih udah ngobrol seru tentang DevOps. Oke, so apa namanya? Ya, yang tadi menarik ya. Terus juga saya belajar hal-hal baru, tahu hal-hal baru nih dari Amin nih. Thank you banget Min udah sharing ya hari ini. Ya, Mungkin mau promo gitu kayak klik Instagram saya gitu atau follow. oh gampang. No. Oke, anyway, saya kenal Amin udah lama ini, jadi saya tahu banget track recordnya bagus dan lain-lain. Jadi silakan kalau mau hire Amin lo malah promosi di sini. Jangan dulu. Nggak Belum bercanda. selesai nih. Oke, anyway sukses terus untuk karir di DevOps-nya dan Siap. mudah-mudahan lah besok kita cari topik menarik lagi, ngobrolin yang lebih seru lagi, mungkin di luar DevOps kali ya. Atau mungkin yang lucu-lucuan mungkin kita cari topik gitu ya. Dengan Siap. pembicara-pembicara tambahan yang lain lah. Oke. Oke, makasih banget. Kayaknya waktunya udah habis kita akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi di acara apa tadi? Ngarti. Ngobrol bareng pakar TI. Oke. Sampai jumpa. Dadah. Acar sendiri Apalagi aja sampai ya. lupa.